billahi wa kafa billahi rabbana wa kafa billahi waliya wa kafa billahi wakila. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Segenap hadirin, para anak-anakku semuanya, para yatim Senter Al-Firos, serta para ibu yatim, ibu wali yatim, serta para pengurus Majelis Yatim Al-Firos yang ada dari Pasir Putih, juga segenap Anda yang saat ini atensi kepada kita. Insya Allah hari ini kita sudah puasa 28 hari, insya Allah ya. Di antara hal-hal yang merusak puasa, segala yang membatalkan puasa itu tidak hanya makan dan minum, tetapi juga dari segala sesuatu yang membatalkan. Batasannya banyak ya, batasannya banyak. Di antaranya yang merusak pahala atau merusak puasa itu adalah rafas, kata-kata kotor, terus kata-kata yang sia-sia. Jadi kalau orang puasa itu, apa batal puasanya Ustaz? Enggak. Kata-kata kotor, melihat sesuatu yang tidak baik, kemudian ngobrol tidak ada artinya, ngobrol percuma, apalagi ngobrol yang menyalahi aturan, itu tidak membatalkan puasanya, tetapi membatalkan hakikat puasa. Dinilai seperti tidak puasa, atau dinilai puasa tapi tidak dapat apa-apa. Paham ya? Bedanya batal puasa dengan batal pahala puasa. Kalau yang batal pahala puasa, kalau batal puasa tadi makan minum, kemudian kalau bersuami istri itu jima dan lain sebagainya. Tapi kalau batal hakikat puasanya adalah berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak pada tempatnya, berkata-kata yang sia-sia, melihat sesuatu yang tidak baik, mendengar sesuatu yang tidak baik, itu membatalkan pahala puasa. Apa ada Ustaz sudah puasa dari pagi sampai sore nggak dapat pahala? Ada. Kata Nabi, kamin shaimi laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh pahala dari puasa itu, laisa lahu tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Nah, dari sini. Nah, kenapa Ustaz ngomong seperti ini? Karena momentumnya sekarang ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap orang muslim, diwajibkan berzakat fitrah di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah ini fungsinya, yang pertama menambal kerusakan puasa kita tadi. Selama puasa kita nonton yang tidak bagus, selama puasa kita pernah ngomong yang tidak ada gunanya, ngobrol. Selama puasa kita pernah ngomong jorok misalkan, rafas. Ini pahalanya rusak.
Nah, zakat fitrah itu diantaranya adalah fungsinya dua. Yang pertama, memperbaiki kerusakan puasa kita, kerusakan pahala puasa kita. Yang kedua, masuk dalam fungsi dari zakat fitrah adalah menggembirakan atau memberi bahan makanan, memberi makanan kepada orang miskin. Jangan sampai orang muslim, orang Islam di saat malam lebaran itu dan di saat lebaran pertama itu tidak ada yang dimakan. Maka zakat fitrah ini khusus. Ya, zakat fitrah ini khusus di beberapa tempat. Di tempat saya, justru di tempat saya, di kampung saya masih ingat betul, di musola-musola, di masjid-masjid mengumpulkan zakat fitrah, peruntukannya tidak tepat. Karena apa? Dianggapnya zakat fitrah ini pembagiannya sama dengan zakat mal. 8 asnaf atau 8 yang menerima itu, diantaranya fakir miskin, sabilillah, musafir, kemudian gharib, orang yang banyak utang, kemudian amil itu panitia, dan lain-lain. Ada mu'alaf juga. Dikiranya zakat fitrah itu sama dengan itu. Sesungguhnya zakat fitrah ini khusus, peruntukannya hanya untuk memberi makan orang miskin tok. Sehingga jangan salah, siapapun yang menjadi panitia zakat fitrah, bagi panitia, sebagai panitia dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah itu, kecuali kalau panitianya ini kategorinya miskin. Boleh menerima, tapi statusnya bukan sebagai panitianya, tetapi sebagai miskinnya itu. Nah, ini di kampung-kampung, di kampung saya terutama, tidak tahu di kampung lain, mungkin di sekitar ibu-ibu ini bisa menjadi satu pencerahan. Silahkan dilihat kanan kiri. Anda jenengan kalau dititipi zakat fitrah, meskipun bukan masjid, bukan musola, yayasan atau apapun, kalau dititip menghimpun zakat fitrah, peruntukannya spesifik hanya untuk orang miskin. Jadi nggak ada amil yang mendapat itu, nggak ada gharib, nggak ada. Dan yang menerima harus muslim. Ini bedanya dengan Idul Kurban, Ibu sekalian. Kalau Idul Kurban itu yang menerima boleh non muslim, boleh orang kaya, tidak harus orang miskin. Tetapi kalau zakat fitrah ini memang khusus, yang terima harus orang muslim, orang yang miskin. Selain itu tidak berhak. Kita targetkan minimal dapat 3 bagian, yang 1 bagian dizakatkan langsung, ya, yang 2 bagian dibawa pulang, ya. Tetapi ternyata kita menghimpun sampai tadi malam ini tidak sampai dapat 3 bagian, ya, tidak sampai dapat 3 bagian. Jadi semua nanti dapat 2 bagian. Hanya ada anak 25 yang mendapat 3 bagian. Artinya begini, anak 25 yang kita zakatkan di sini. Hanya ada anak 25. Nah, permasalahannya kita bingung, 25 itu siap diatasnamakan siapa? Karena harusnya 300 paket yang kita dapat, ternyata hanya dapat 225 paket. Yang 200 itu nanti kalian masing-masing bawa pulang 2 bagian. Terus yang 25 ini zakatnya anak 25. Di sini nanti dibagikan orang miskin di sekitar sini. Nanti jam 9 datang ambil kupon. Nah, 25 anak ini sekarang gini, 25 anak sekarang nggak perlu ditulis namanya, nggak perlu tulis namanya. Coba Ustadz tanya, yang belum zakat di sekolah angkat tangan. Coba yang belum zakat di sekolah angkat tangan. Yang tinggi. Coba yang tinggi. Siapa? Jadi anak ini tadi yang 25, ya, sudah kita akadkan. Yang 25 anak yang angkat tangan tadi ini sudah kita akadkan, sudah berzakat fitrah. Berasnya sudah ada di sini. Nanti yang beras yang kalian bawa pulang ada di aula nanti. La ilaha wa kafa
ولا